Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aditya Yoga Pratama dengan NIM A1D1211082, Kemal Amrul Haq dengan NIM A1D1211086, dan Dandi Saputra dengan NIM A1D1211089. Di sini kami akan menjelaskan materi psikologi digital pendidikan yang berjudul media sosial dan dampaknya pada perilaku remaja. Yang pertama kita masuk pada pengertian media sosial. Media sosial atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan bahwa media sosial online disebut jejaring sosial online, bukan media massa online. Karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online, karena apa yang ada di dalam media sosial terbukti mampu membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial, bukan media massa. Boyd dalam Nasrullah tahun 2015, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada User Generated Content atau UGC, di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Van Dijk dalam Nasrullah tahun 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Selanjutnya karakteristik media sosial. Yang pertama itu ada jaringan. Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjalin jika antara komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data. Yang kedua, informasi. Informasi menjadi entitas penting di media sosial, karena pengguna media sosial mengkreasikan Yang kedua, informasi. Informasi menjadi entitas penting di media sosial, karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan. Yang ketiga, arsip. Arsip bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Yang keempat, interaksi. Interaksi media sosial membentuk jaringan antara pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Yang kelima, simulasi sosial. Simulasi sosial media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Yang keenam, konten oleh pengguna. Di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama atau tradisional di mana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. Poin selanjutnya yaitu konsep dasar dalam komunikasi digital. Yang pertama ada dunia maya. Istilah dunia maya memiliki beberapa makna berbeda. Dalam novel William Gibson tahun 1984 sampai 1994, Neuromancer, istilah dunia maya muncul pertama kalinya untuk merujuk pada jejaring informasi luas yang oleh para penggunanya disebut dengan konsol cowboys akan muncul atau koneksi langsung dengan sistem-sistem syarat mereka. Sebuah definisi lebih formal yang dikembangkan dari konsep Gibson tetapi memberikan ketertarikan langsung dengan sistem saraf. Dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artifisial atau virtual. Dalam realita ini, di mana setiap komputer adalah sebuah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan bukan representasi objek-objek fisik.
namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuat data, pembuatan informasi murni. Dalam pemakaian umum saat ini, dunia maya adalah istilah komprehensif untuk World Wide Web, internet, milis elektronik, kelompok-kelompok, dan forum diskusi, ruang ngobrol atau chatting, permainan interaktif multiplayer, dan bahkan email. Yang kedua itu virtual reality. Virtual reality merujuk pada pemakaian komputer untuk mensimulasikan sebuah pengalaman dengan cara yang sama dengan realita pada jenis-jenis VR yang paling sering dipakai. Seseorang memakai sarung tangan, earphone, and goggles yang disambungkan dengan komputer. Rangsangan berubah sesuai dengan gerakan orang itu. Misalnya menggerak-gerakan kepala atau gerakan-gerakan lainnya. VR mencakup interaktivitas dan multidimensi yang beroperasi pada level yang sangat tinggi. Sistem VR yang canggih dapat menjadi jawara dalam komunikasi sebuah format yang di dalamnya kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga, komunitas maya atau virtual community. Virtual community atau komunitas maya adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik daripada di dunia nyata. Salah satu bentuk yang paling awal adalah buletin komputer yang diberi dengan menyambungkan modem pada tahun 1970-an. Selanjutnya yang keempat, chatroom, MUD, and bot. Fitur internet tertentu memungkinkan kita melakukan interaksi dengan cara-cara baru dan menarik. Chatroom atau ruang ngobrol memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain yang belum kita kenal. Game atau permainan interaktif multiplayer memungkinkan kita melakukan peran-peran fantasi dengan orang lain. Satu jenis permainan interaktif yang canggih adalah MUD, singkatan dari Multi-User Domain atau Multi-User Domain. Para pemain dalam permainan ini memiliki sebuah peran dan berkelana di dunia maya serta memungkinkan mereka dapat berinteraksi dengan para pemain lainnya. Yang terakhir adalah interaktivitas. Satu masalah dalam mendefinisikan interaktivitas adalah bahwa ia dipakai minimal dalam dua makna berbeda. Orang-orang dengan latar belakang ilmu komputer cenderung memaknainya sebagai interaksi pengguna dengan komputer sebagaimana permainan-permainan interaktif. Definisi semacam ini menyebutkan bahwa interaktivitas berarti kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki dampak pada pesan apapun yang sedang dibuat. Kehadiran media sosial telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia sebagai seorang individu maupun masyarakat secara umum. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi baru telah mengubah perilaku manusia dalam menggunakan teknologi. Hal ini mengakibatkan manusia menemukan cara-cara baru dalam pencarian informasi yang dilakukan tidak hanya melalui komunikasi dua arah dan proses komunikasi simetris, atau anggota komunikasi yang berinteraksi dapat untuk berinteraksi secara real time dan setiap partisipan secara simultan berperan sebagai pengirim pesan dan penerima pesan. Dengan demikian, media sosial memberikan pengaruh dalam proses interaksi sosial serta hubungan sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Proses interaksi sosial dan hubungan sosial yang melibatkan komunikasi berakibat pada pola komunikasi. Pada poin yang kedua itu dampak media sosial pada perilaku remaja. Poin yang kedua yaitu dampak media sosial pada perilaku remaja. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial, maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan zaman dan kurang bergaul. Sesuai dengan teori perkembangan remaja yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan dalam segala hal, sehingga menjadi labil atau mudah dipengaruhi merupakan suatu ciri dari remaja sendiri. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Masa remaja merupakan masa transisi sebab pada saat itu seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanaknya, namun ia juga belum memasuki masa dewasa. Teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kaum remaja saat ini sangat ketergantungan terhadap media sosial. Cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi
tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media sosial konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Melihat hal ini, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN bersama Yahoo melakukan riset mengenai penggunaan internet di kalangan remaja. Hasilnya menunjukkan kalangan remaja berusia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 60%. Sebanyak 64%. Kalangan remaja yang menjadi hyperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun, apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan social life mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Gaya berkomunikasi atau interaksi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya hanya melalui fitur chatting, melalui media sosial seperti BBM, Line, WA, dan lainnya. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih sering berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka. Sehingga secara tidak langsung, hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Selanjutnya yang kedua ada perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Misalnya mereka mengupload sebuah foto, namun menuliskan sebuah deskripsi foto tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak jarang di saat bergaul pun mereka menggunakan bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa global, dan menurut para remaja sekarang dirinya akan terlihat keren atau gaul jika sedang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, media sosial jugalah yang telah menciptakan bahasa-bahasa yang aneh yang disebut dengan bahasa alay, seperti misalnya semangat menjadi cemungut, dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan pola interaksi. Para remaja mengakui mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja dari mana saja dan dapat menemui teman-teman baru di akun-akun media sosial mereka. Namun perlu diwaspadai karena di zaman sekarang ini begitu banyak terjadi kejahatan di dunia maya. Sudah banyak yang menjadi korban pembunuhan, penculikan, dan kejahatan lainnya akibat mengenal orang lain melalui media sosial. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua agar lebih waspada untuk jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal di media sosial. Yang keempat ada perubahan penampilan atau fashion. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicat beraneka warna mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang, bahkan berpakaian minim di depan umum, mengikuti style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini, dan mengikuti gaya dari para K-pop idola mereka, sehingga tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan banyak remaja yang juga malu untuk memakai pakaian budaya kita seperti misalnya batik. Dalam kesehariannya banyak anak muda yang tidak mau memakai batik karena mungkin dianggap tidak modis, padahal batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang terakhir ada perubahan pola kebiasaan. Dalam perkembangan media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi, namun juga berinteraksi jual beli. Hingga hal ini menimbulkan perubahan di dalam berinteraksi. Dulu orang-orang ingin berbelanja baju ataupun sepatu harus mendatangi toko terlebih dahulu. Namun sekarang hanya dengan media sosial, orang-orang dapat memberi barang. Padahal dengan berbelanja online, jika kita tidak teliti, kita bisa jadi korban penipuan atau terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual. Hal lainnya yang timbul akibat adanya internet dan media sosial adalah mencari sebuah informasi dan menemukan informasi dengan mudah tanpa harus membaca buku, koran, atau majalah. Bahkan mereka mengakui terkadang jika mendapat tugas, mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan media sosial. Semua hal ini akhirnya secara tidak langsung telah merubah pola kebiasaan para remaja sekarang. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus pengaruh media sosial bagi remaja. Yang pertama itu remaja mengaku pernah mengunggah foto dengan memberikan komentar kasar ketika sedang merasa kesal dengan orang lain. Dan juga remaja menjelaskan bahwa sering mengomentari postingan milik temannya dengan menggunakan kalimat yang membuat temannya sakit hati karena teman remaja tersebut pernah mengejek remaja tersebut. Selanjutnya, sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya mewakili direksi yang bertugas mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.